Masih bareng sama kita dong ladies ya di Ladies Talk, karena di sini kita masih ngobrol-ngobrol juga. Kalau misalnya cewek-cewek hobi banget sama yang namanya diet, nah ini waktu yang tepat untuk kamu tahu apa yang harus dilakukan gitu. Karena ternyata diet ini nggak gampang loh ya. Enggak. Ada istilahnya kayak sesuatu yang harus kamu pelajari juga supaya nggak ngasal juga dan supaya kamu juga menjaga tetap tubuh kamu rapi tapi sehat ya. Tapi itu nanti kita obrolinnya nanti. Iya dong. Sekarang gue mau nanya. Sekarang boleh nanya, tapi ingetin dulu bentar. Biasanya nih para ladies kalau misalnya lagi malas di jalan dengerin, boleh nonton sambil nonton YouTube kita juga ya, karena kita juga lagi online juga. Silakan di Maestro Radio Bandung. Dan kalau kamu mau curhat, mau tanya-tanya, itu wajib dan boleh banget ya di SMS atau WhatsApp-nya 081 321 000925. Yes, aku mau nanya, kakak Velo. Mau jawab gitu. Dulu waktu lagi memulai dari nol itu ya, menuju Velo yang sekarang, pernah dengar kalimat iman yang melihat itu nggak kamu? Enggak. Terus? Sama. Sekarang kan tadi dia bilang iman yang melihat kayak gitu-gitu ya. Sekarang setelah lu tahu kalimat itu, apakah lu ngerasa dulu lu pakai kayak begituan juga gitu? Pas awal mau mulai bikin catering nih ceritanya awalnya, nggak pernah tahu saya panggilannya dimasak. Ya dari lahir saya diciptakan Tuhan untuk masak gitu ya, terus bikin catering nggak tahu. Jadi kreativitas itu muncul menurut saya saat kita mencoba. Seperti tadi naik sepeda. Kalau nggak dicoba nggak akan tahu sampai atau enggak. Jadi jangan pernah nggak nyoba gitu. Yang paling penting coba dulu aja. Kalau gagal, kita coba lagi sampai kita tahu kreativitas kita tuh di mana. Tapi gitu, sampai mana biasanya batasannya? Kadang kan kalau misalnya betul, aku tuh lagi mikir gitu. tapi maksudnya harus 100 kali, maksudnya walaupun ada yang nyoba 100 kali, maksudnya percobaan lampu lah, apa pesawat gitu kan. Sampai mana kalau misalnya kita sadar bahwa ya terus aja coba kan? Ya selama gini, kita pas kerjain sesuatu kan ada rasa, oh kita kok nyaman ya di area ini. Misalnya saya masak, oh nyaman ya, kayak seneng gitu ya. Tapi belum tahu nih kalau saya bakal jadi kerjaannya di sini gitu. Nah kita coba aja hal yang kita suka, misalnya olahraga tadi, naik sepeda nih. Kok seneng ya, maksudnya ngerasain senengnya gitu, ketemu teman-temannya, misalnya pas goes, enakeun sepedanya atau apa gitu. Lakukan terus olahraga itu, pasti akan ketemu titik, oh saya ternyata di sini gitu. Jadi selama itu kita ngerasa nyaman, lakukan terus selama positif menurut saya. Jangan pernah menyerah, mau gagal 100 kali pun, terus coba. Gimana kalau si kepedean atau si merasa nyamannya itu ya, mesti dari orang lain, itu gimana? Oh iya, itu nanti terbentuk sendiri memang. Pas lagi kita coba pertama nih, maksudnya gagal nih misalnya masak, pas dibilang sama anak nggak enak, nah itu gagal pertama. Oke, ya. iya benar. Kedua kali dibilang suami, ih nggak enak pisan, nah pakai pisan lagi. Nggak enak Nyakitin pisan. ya. Nah kita harus Nyakitin. coba, kalau kita memang passionnya di situ, senangnya di situ, coba lagi gimana ya supaya dibilang enak nih. Enaknya gimana tanya. Sekarang sebaliknya, Oke. kalau misalkan dibilangnya enak terus, Nah kalau enak terus harus berani keluar sih memang ya. Mungkin Kadang-kadang hanya cari orang lain kali ya. Nah, saya mengenal banget suami saya, orangnya tuh apa adanya. Walaupun dia sama orang yang dia sayang sekalipun, dia akan, kalau bahasa Jermannya itu blak nang karak blak nang hujan. Jadi kalau misalnya dia nggak akan pikir nyakitin istri nih, gak enak ya gak enak gitu. Gak enak pisan gitu. Jadi Tapi saya mending gitu ya. saya punya sumber yang sangat-sangat terpercaya Nolong sebenarnya. juga ya. Betul gitu. Jadi dia nggak akan pernah bikin kita di zona nyaman. Sebenarnya itu nggak baik buat kita, nggak gitu. Nah oke. gitu. Jadi kita harus tapi kan kalau perempuan itu kan banyak juga yang nggak cukup dari satu source gitu kan. ya. Betul. Dibilang enak, mungkin lu ngomong enak supaya gue happy kali ya gitu. Banyak loh perempuan yang kayak gitu. Iya, betul. Jadi kita memang harus ke satu mencoba, kedua mau belajar, ketiga terima masukan, harus mau terima masukan dari Ini orang. sih yang kadang sulit banget ya. Nah, kadang kan kalau kita mau kasih tester nih sama orang nih di luar Benar. nih, cobain kayak gimana ya kalau sampai ada orang yang Nggak baru suka. masuk mulut dilepeh. Iya, itu sakit hati banget sih. Nah, siap nggak kayak gitu. Jadi misalnya naik sepeda nih pertama-tama, terus ketemu satu komunitas yang memang nggak bikin nyaman, misalnya lihat sepedanya udah diklasifikasikan, nih sepedanya ini sepeda lipat beda sama yang gua nih, misalnya gitu kan. Di situ udah mulai nggak enak hati satu gitu. Nah kalau kita nyaman gimana? Mau cari komunitas baru atau berhenti sepedahan? Nah gitu loh maksudnya. Solusinya ya. Gitu.
misalnya menjual misalnya di area misalnya ibu-ibu misalnya gitu ya, terus ternyata nggak disukai, saya coba komunitas anak-anak misalnya, Tuh. anak-anak suka misalnya, atau kurang suka juga, saya coba Komunitas bapak-bapak. bapak-bapak, iya benar. Ya, gitu loh. Jadi kita harus berani mencoba, mencari apa ya komunitas baru gitu ya, belajar Mencari terus, peluangnya. Benar. itulah gitu. Selama kita punya niatnya baik, tulus, nggak macem-macem lah gitu. Pokoknya nothing tulus ya. Jangan pernah melakukan segala sesuatu tuh punya harapan yang ekspektasi di luar kebenaran lah gitu. Jadi saya mau ngelakuin ini biar gua keren nih, nah jangan. Tujuannya juga udah nggak benar ya. Lakukan semuanya tuh dengan tujuan yang baik. Aduh. Bantu orang. Terus tapinya kan jujur ya, kadang-kadang kalau kita lagi mupuk kepedean itu gitu Ya. kan, melangkah, tapi kok nggak berhasil ya? Kok dia lebih cepat berhasilnya daripada gua? Kok gua lama banget ya? Gua tuh bener nggak sih? Jadi kan gitu lagi kan? Ya, itu kalau buat saya kadang kan kalau kita mau melangkah ke arah yang Lebih. yang bener nih, banyak banget nih yang halangin. Bener nggak sih? Bener. Ya. Nah, salah satunya rintangannya seperti itu, kata orang atau bandingin sama orang lain. Nah, Biasa jangan sih itu pernah ya. jangan pernah punya penggaris hidup tuh orang lain gitu. Oke. Menurut saya. Ukuran. Iya, betul. Abis? Jadi penggarisnya firman Tuhan aja udah. Bener. Back- kayak kan unik, klise beda-beda. ya. Iya. Bener banget loh menurut Kita kan saya. unik, beda-beda. Oh, Tapi ini juga jadi pengen tanya juga kalau ngomongin Iya. tentang kreativitas yang tadi ditemukan gitu kan. Iya. Terus pas lagi mau nyampe Tangkuban Perahu nih, apa sih yang bikin jadinya mikir bahwa oh gue sanggup ke situ. Kadang kan kita yang tadi mikir gue tuh nggak mampu gitu, banyaknya tuh lihat diri sendiri tuh nggak mampu, lemah. Apa sih yang bikin akhirnya Angel nih nyampe ke situ, punya pandangan apa sih gitu? Kenapa lu Yakin merasa lu harus kayaknya ya. nyampe? Pasti nyampe gitu, orang lain juga bisa. Betul. Pertanyaannya bukan itu. Kenapa lu berpikir lu harus nyampe? Dites. Saya yakin Angel nggak akan mikir seperti itu. Dia cuma goes doang, benar nggak? Saya nggak. Jadi Dia pasti kayak nggak akan mikir, simple. aduh apa nih alasan saya mau sampai ke sana? Apakah di sana ada Indomie telur yang luar biasa enak? Betul. Atau ada pisang goreng yang kekinian yang Iya, semua iya, orang iya. Jawa bilang enak. Nah, saya yakin dia cuma goes doang. Karena dia datang goes, dia pasti akan goes sampai semua sama-sama berhenti. Yakin sok. Coba Daripada ditanya. sendiri ya. Begitu Daripada aja. sendiri ya nggak sih? Dia sangat dibantu sekali jawabannya itu. Tapi kadang sesimpel itu ditolongin ya nyontek ya. Nah sekarang pertanyaannya kan pada saat lagi kita ngelangkah, kita Ya. mulai berkarya kan. Mm-mm. Gimana caranya supaya karya kitanya ini tuh bisa berguna buat orang banyak? Buat gak usah orang banyak dulu deh, orang terdekat, orang sekeliling lah gitu kan. Keluarga buat Kan sering kali keluarganya. kan kita ngebenerin teh diri sendiri dulu ya, diet benerin diri sendiri dulu gitu kan. Kumaha tah carana ibu? Ya, gini, motivasi orang diet ke satu pasti semuanya krisis PD biasanya. Benar. Oh iya. Krisis Badan percaya ya? diri. Karena dulunya pernah pakai baju ukurannya S misalnya, aduh sekarang XL juga mending medet kayak lemper misalnya ya. Handphone-nya kelihatan Aduh. banyak Jadi jadinya. kalau pas dipakai teh kenapa jadi banyak yang merjal-merjal gitu ya kalau ya jadi Bahasa Jerman Aduh, lagi nah, itu. jadi pengen benerin baju guys. ya. Nah, Benerin baju Iya. sama body ya. saat orang bisa menerima dirinya apa adanya, dia akan lebih enjoy sebenarnya. Dia nggak akan peduli orang mau bilang apa. Tapi kalau misalnya dia ngerasa udah nggak nyaman nih pada saat ngaca, aduh kok saya lebih nyaman yang sebelumnya nih, ya berubahlah. Gitu, jangan menuntut orang supaya menerima dia Tapi seperti dulu. oke. Pasti beda, orang pasti Iya. akan melihat dengan cara pandang mereka ya. Benar. Kamu kerenan dulu loh waktu langsing, sekarang tuh ngurusin lagi, masa nggak bisa balik lagi kayak dulu, kamu menikah lagi hamil 7 bulan ya. Padahal anak kamu udah 2 tahun misalnya. Itu Mbak Dita ya, itu Mbak Dita ya. Kalau orang yang memang dia sudah Pulih. ya Pulih. hatinya, dia nggak akan peduli orang mau ngomong apa. Gua nyaman, sekarang kayak gini, gua ngerasa lebih oke dibanding pakai baju ukuran S misalnya. Oke. Bisa oke jalanin. Tapi kalau merasa tidak nyaman, ya udah diet nih. Motivasinya apa? Supaya orang bilang bagus atau Iya. supaya sehat. Nah itu Oke. ya. Jadi Yang pertama yang dibenerin dikejar, ya? betul. Yang dikejar pertama diet itu harus supaya sehat sebenarnya. Alasan saya pertama diet, saya pengen banget pada saat nanti anak-anak saya besar, saya nggak ngerepotin mereka. Saya sering lihat orang-orang di mall
yang dorong mama papanya pakai kursi roda misalnya, benar. atau pakai tongkat, pokoknya kayak bikin repot gitu. Saya tuh nggak mau banget nanti tua begitu. Saya Nah, biar pengen bisa makan nah, daging kambing tadi. saya cita-citanya seperti itu, pengennya nanti sama-sama punya anak punya cucu, kita jalan sama-sama gandengan Ya. tangan, bahkan saya masih bisa gendong cucu Oke. gitu loh, Hangout kemana-mana masih bareng bisa gitu ya. hiking, Betul. oke, mau kemana oke, nggak mesti ke tempat yang nyaman, misalnya Heeh. villa yang jauh dari keramaian, karena kalau berisik sedikit kaget jantungnya gitu, nggak Iya, mau iya, gitu. iya. Nah alasan saya seperti itu, pengen sehat, itu aja. Nah karena sehat itu kan pasti semuanya mengikuti ya, Benar. otomatis bentuk badan lebih ideal ya, kadar lemaknya menurun, otomatis stamina lebih bagus ya, semuanya pasti akan jadi menambah semuanya ke positif, karena dengan badannya sehat otomatis kinerjanya lebih baik, yang Oke. biasanya mikir agak lemot jadi lebih cerdas ya. Ngaruh ya. Ngaruh banget. Efek kebanyakan samcan. Biasa mau bantu anak sekolah misalnya online school gitu ya, baru ditanya pertanyaan matematika belum jawab udah keburu ngantuk gitu ya, lupa gitu Oke. nanya apa karena kebanyakan makan misalnya, ngantuk ya. Tapi saat lagi badannya lebih prima, lebih enak, lebih ini, bisa bantu, bisa pikir lebih fokus kayak gitu. Jadi semuanya akan lebih baik, otomatis orang jadi lebih nyaman ya. Aduh, Oke. kok enak ya dengan badan sekarang teh lebih ringan, lebih enjoy, pakai baju nggak susah gitu. Lebih Cari fresh gitu ya. baju-baju lama bisa keluar, lebih ngirit lagi, nggak usah belanja baju baru misalnya gitu kan. Itu banyak alasan sih sebenarnya saya dengar, tapi so far itu alasannya untuk sehat. Pasti orang ngejalaninnya jadi seneng, enjoy gitu, walaupun prosesnya sakit, nggak enak, pedes gitu ya, pas Iya. arisan nggak ikut makan, Ah, aduh yang lain pada makan mending Lagi enak hangout pisan nggak ya. ikutan ya. Iya nggak ikutan, cuma ngeliatin cungongnya Iya. gitu, dibilang orang aneh nggak apa-apa gitu ya. Tapi pada saat udah di satu titik nyaman, orang kok kamu bisa gini, gimana caranya, kok bisa sih. Nah semua orang lihatnya kayak gampang, padahal kan Benar. prosesnya kita yang jalanin. Ya gitu sih. Wow, dan itu cara nemuin kreativitas yang tadi dibilang. Kalau Velo sendiri kan udah bilang ya bahwa tadi tuh ada satu kekreativitasan dalam diri para perempuan. Ya. Ini gimana sih cara kita supaya kita tuh tahu bahwa kita tuh ternyata punya kreativitas dalam hidup kita, para Ya. ladies ini. Ya itu kreativitas tuh memang harus apa ya, maksudnya itu kan mengembangkan sesuatu yang baru atau yang udah kita punya kan, potensi yang ada di dalam diri kita dikembangkan jadi yang baru atau dikembangkan jadi lebih baik, itu kreativitas gitu kan. Caranya gimana? Minta sama Tuhan. Kalau kita belum Oke. tahu kreativitas kita di mana. Kalau yang kayak tadi Velo dari pengalaman, oh gue masak, oh gue nyaman nih masak, oh mau dikembangin lagi ternyata bisa menghasilkan uang gitu kan. Nah berarti kan itu kreativitasnya sudah diasah gitu kan. Tapi memang orang-orang tertentu ada juga yang maksudnya karena dia nggak pede gitu kan, mungkin ya Nah. ceweknya rapuh atau apa, dia juga ngerasa bikin ini ya itu tadi ya, maksudnya kita harus bisa terima dibilang nggak enak atau apa, jangan patah semangat gitu, maksudnya apa yang kita lakuin keluarin gitu kan. Oke. Jalanin terus gitu, sama minta sama Tuhan gitu ya. Dan satu lagi, jangan pernah ngebandingin sama orang gitu. Misalnya ingat gak Dita minggu lalu lagi dia Velo Velo bilang kan belanjanya kapan gitu, karena dia kan dagingnya selalu fresh gitu kan. betul. Langsung dimasak gitu kan. Oh gua ke pasar jam 3 ya kan. Heeh. Terus Dita kan bilang, ah gila sih dia ke pasar jam 3. Saya mah masih tidur. Ya iyalah gue juga sama jam 3 mah nggak mau gitu kan. Oh masih ngorok gitu. Nah iya, cuman ya itu ya, jangan pernah membandingkan kita sama orang lain. Dia bisa ke pasar jam 3, dia bisa masak, dia bisa olahraga Bener. misalnya gitu ya. Angel bisa sepeda, Dita bisa nge-MC, tapi lu nggak nyepeda, tapi lu nggak olahraga gitu kan, nggak bisa makan. Jangan bandingin, yaitu balik lagi, Tuhan tuh udah persiapkan kita satu perbuatan baik. Ya. Tuhan bilang cuma satu, padahal di dalam diri kita masing-masing pasti lebih dari satu gitu. Jadi jangan bandingin sama orang ya, potensi apa yang ada di dalam diri kita jangan dibandingin sama orang, karena belum tentu orang itu juga bisa jadi kita, belum tentu Benar. kita bisa jadi dia gitu kan. Jangan dibandingin, oh itu kayaknya lebih oke ya pekerjaannya, oh dia hebat ya bisa masak, gue masaknya cuma begini-begini doang. Jangan dibandingin. Sekecil apapun potensi yang ada di dalam diri kita ya, di saat si potensi itu bisa jadi berkat buat orang, itu teh potensi elu, itu teh kreativitas elu gitu, tau enggak? Karena kita tuh bener kata Angel, kita tuh unik, udah diciptain Tuhan masing-masing satu-satu punya ciri khas sendiri gitu. Jadi nggak mungkin Tuhan nyiptain Kitin bisa hidup seperti gua juga belum tentu bisa hidup seperti Dita. Jadi pokoknya intinya jangan gitu, jangan bandingin sama orang lain.
Ya itulah tadi, makanya kalau kita mau mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita harus punya iman yang melihat tadi. Oke. Iman yang melihat seperti Tuhan melihat apa yang ada di dalam diri kita. Terus satu lagi, mengembangkan kreativitas yang kita punya, yaitu gitu. Jadi disitulah potensi kita bisa kegali, bener nggak? Kayak Velo juga kan mungkin awalnya nggak tahu, ya sekarang bisa kegali, akhirnya dia bisa berhasil gitu. Aduh, kayak ditampar ya. Capek ya, saya juga asa panjang ngomongnya. Kayak langsung terdiam lihat nggak sih ini wajah-wajahnya tuh kayak Enggak, apa dia nggak ngerti lagi. kenapa biasanya ini loh yang nggak ngerti sekarang menular gitu. Kenapa Enggak, bukan tempe? gitu, bukan gitu. Aku kan berpikir zaman sekarang gitu, uang susah, Ya. ya. Iya. Tapi orang juga banyak yang menilai kita tuh sukses atau kita benar di jalan yang benar kalau mendatangkan uang. Bener. Tapi kan gue nggak passion. Itu sama. Banyak banget kan yang bilang gitu. Mikirnya. Gue kan nggak passion, terus gimana dong? Gitu. Masa maksain gitu Oh, ya. tanya Tuhan lagi. Harus. Dan memang iya, segala sesuatu kita harus tanya sama Tuhan. Nah. Tapi kan kalau nanya terus nggak ada langkahnya juga. Itu berarti dia nggak denger Gue juga nggak passion gitu. Bora. Jadi gue ngerasa masa gue nanya terus juga gitu kan. telinganya mungkin udah dibersihin ya. Orang et labora, berdoa dan bekerja, bertanya, terus udah gitu lu kerjain. Pasti Iya. ada loh passion, tapi kan Nah, pasti kita nggak keluar berbeda-beda. rumah men, kita nggak keluar rumah, lu mau nanya sama siapa, pakai WA nanya gitu kan. Maksudnya nanya sama Tuhan juga nanya kan, tapi kan ngelangkah gagal kok kayaknya nggak ada bright side-nya, kayaknya kok nggak ada yang dia bilang berkat-berkat itu belum nyampe gitu ya. Benar, Tapi benar. gue tuh nggak passion, Fel, gue ngerjainnya kayak itu gue nggak passion. iya. Gitu. Kalau udah Cuma nggak banyak passion, sih yang kayak Coba gitu, yang kayak di lain. luar maksudnya kayak yang cewek-cewek yang emang ngomong bahwa ya gue tuh nggak tahu mau dipaksain gimana juga, gue tuh nggak bisa emang agak bingung sih jawabannya gimana, cuma gimana ya? Gimana tuh? Kayaknya kalau udah nggak passion jelas harus bukan di coba situ. ya, coba lagi ya. Fel. Iya. Terus udah gitu tetap harus nyari yang nyamannya itu gitu kan, karena nggak setiap orang kan sama, misalnya passionnya masak, passionnya apa Gak mungkin gitu tiap, kan. gak mungkin ya. Nggak mungkin nggak ada Gak gitu ya? mungkin nggak ada. Sekecil apapun kayak lu lagi itu nyontoin nyetrika. Itu Nah, aja nggak semua orang, maksudnya Benar, nggak semua benar. orang nyetrika teh tahu gitu garisnya harus Garisnya ya, gimana. iya. Lu nyetrika aja teh maksudnya itu teh memang udah satu potensi lu deh. Jadi nggak mungkin orang bilang Passionnya nyetrika. Mungkin bisa buka bisnis untuk jasa setrika. oh iya, orang lain Bener kan? laundry dia Iya, setrikanya dia doang. ada loh setrika per kilo murah kayak Orang gitu. kan malas setrika. Ada Jadi satu hal trendernya boleh ini nggak setrika. nambahin sedikit? Boleh Nah, di 2 menit nih, boleh. Iya, menurut saya satu hal yang paling gampang buat ngecek kita passionnya di situ atau enggak gini. Kita senangnya ngelakuin apa berjam-jam berlama-lama tanpa dibayar, Iya. Betul. tanpa betul, merasa Oke. disusahin. betul. And Itu happy ya, passion. happy Betul. ya. Dan happy, betul. Jadi Udah, itu misalnya aja. Citin nyuruh aku bilang, Dit ini terus mau tanpa dibayar, Dit nge-MC ya, dibayarnya berapa? Enggak dibayar, oh ya udah nggak apa-apa Ci. Nah, gitu. Nah, misalnya gini, enggak sampai lupa makan, lupa minum, Ya, lupa ya, tidur, ya, ya. terus ngedesain. Passion Oh. bukan. Cuma nggak sadarnya itu ya. Sampai jam 1 malam tadi malam dia keluarin dong desain dia Ya. jam 1 Oke. malam. Itu Nggak passion dibayar lu. loh. Jadi Siapa kalau itu? misalnya segala sesuatu dibayar, menurut saya itu nggak bisa dilihat passion. Oke, Betul. sampai Karena kita tidak motivasinya dibayar. bukan itu sebenarnya ya. Oke. Kayak kita ya, Tin. Kreativitas itu sebenarnya bisa muncul saat orang itu pulih dulu dirinya, baru itu. tahu kreativitasnya di mana. Betul. Setelah Oke. enggak pasti ya kepentok lagi, lihat orang lagi, bandingin orang lagi. Aduh, jadi Yes. nggak ngelangkah lagi, mundur lagi, Iya. seperti itu. Oke. Iya, bener nggak sih? Oke, kita tahan dulu karena ini makin seru. Di sesi yang berikutnya kita bakalan lebih tahu lagi seperti apa untuk mencari jati diri, di mana passion aku sebenarnya. Supaya kita makin disadarin ya Sobat Maestro ya. Baiklah, jangan kemana-mana, masih bareng sama kita tetap ya di YouTube channel Radio Maestro, Maestro Radio Bandung, dan juga SMS WhatsApp-nya 081321 000925. Jangan Yes. kemana-mana.